Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rajil Gibran Jinapan dengan nomor NIM 607012500099 dari kelas 4904. Jadi di sini saya mau menjelaskan dua soal kuis yang sudah Bapak berikan. Jadi ini tuh saya memakai import Java Util Scanner untuk menginput secara manual sendiri. Di sini saya masukkan public static main untuk bisa memainkan codingan ini. Terus scanner input, new scanner, system in. Di sini tuh memakai scanner karena saya memakai Java Util Scanner. Di sini ada sistem outprint. Sistem outprint masukkan jumlah pegawai itu untuk output di bawah. Jadi ngeprint. Di sini int jumlah pegawai sama dengan input next in. Di sini saya memakai tipe data integer. Jadi di sini juga harus next in. Jadi tidak bisa memakai next line atau yang lain. Di sini ada data array di mana saya memakai tipe data integer, jam lembur sama dengan new int, di dalamnya itu jumlah pegawai. Nah, ini tuh adalah metode buat di atas. Di sini ada input jam lembur, di dalam itu ada jam lembur sama input. Ini hitung dan tampil honor. Jadi di dalam itu ada jam lembur. Kita ke atas. Seperti biasa, public static void input jam lembur. Nah, di sini tuh di dalamnya tuh ada data array di mana memakai tipe data integer, jam kerja, scalar input. Ini tuh adalah loop perulangan, looping. Di dalamnya adalah integer i sama dengan 0, i lebih kecil, jam kerja, length itu gunanya tuh buat menampung data atau ngebaca si array tersebut. I plus itu adalah increment. Di sini tuh saya sistem outprint masukkan jam lembur pegawai ke. Nah, i plus 1 itu jadi itu buat ngebaca si data di outputnya. Jadi contohnya misalnya kita masukkan 2 berarti 0 tambah 1 tambah 1 2. Jadi udah berhenti kayak gitu. Jadi kan indeks tuh mulai dari 0. Ini jam kerja i itu kayak buat ngebaca data arraynya juga. Jadi itu gitu input next in. Nah, di sini ada public static void hitung dan tampil honor. Dan itu ada data array di mana tipe datanya adalah integer jam kerja. Sistem outprint masukkan rincian honor lembur. Saya mengulang looping lagi for int i sama dengan 0. I lebih kecil, jam kerja length. Jadi itu seperti saya yang sudah jelaskan di atas, buat menampung data array atau ngebaca itu plus increment. int jam kerja sama dengan int jam sama dengan jam kerja. Ini tuh adalah variabel baru, int honor. Di sini ada if. Jadi jam kerja kalau lebih kecil atau sama dengan 16 tuh, jadi si honor tuh dikali 10, jadi tetap contohnya 16 jadi tetap 160. Nah, kalau else tuh jika integer sisa jamnya tuh lebih dari 6 jam ya. Ya jadi kalau lebih dari 16 jam tuh, jadi kalau 16 jam pertama tuh tetap 10.000. Tapi kalau ada sisa jam ke atas, jadi itu bakalan ada tambahan gitu. Jadi 15 yang ini 15.000, 15% kalau nggak salah. Nah, ini tuh sistem outprint pegawai ke i tambah 1 jam. Jam itu ini yang di atas, dan i itu ini yang di atas nih. Ini kalau jam itu kalau misalnya ini nih tipe data ini, dan honor tuh dari tadi yang tipe data yang saya sudah buat tipe data ini baru. Ini tuh buat ngeprint keseluruhan codingan ini. Coba kita jalankan. Oke, kita jalankan. Saya contohnya masukkan 2 pegawai. Pegawai ke 1 tuh saya ngambil kurang 5
15. Yang kedua 17, lebih dari 16 jam. Dan outputnya juga ini tetap karena belum lebih dari 16 jam atau kurang tetap segini, dan itu udah lebih dari 16 jam. 16 jam pertama tuh 160 ditambah 1 jamnya tuh kan jadi nambah 15% gitu, atau 15.000, jadi ini outputnya. Oke, saya akan menjelaskan kuis alpha yang kedua. Ini close dulu. Ini juga sama, saya memakai public static void main string. Ini scanner input buat scanner. Oh iya, tadi saya memakai ini sama memakai scanner input. Ini scanner sistem in. Sistem output itu buat masukkan output di bawah salesman itu kayak tertera gitu. Jadi ini memakai tipe data integer, jumlah sales, input, next in. Karena saya memakai in karena ini tuh adalah integer, jadi harus next in. Dari situ saya data array memakai tipe data double, karena double tuh kayak kalau gak salah tuh yang dijelasin tuh kayak ada koma atau apa. Di sini juga bisa memakai float, tapi lebih efisiennya atau relevan lebih baiknya tuh memakai double. Ini sama metode buat kayak di atas, input penjualan, di dalam itu ada data penjualan dan data input, hitung dan tampil komisi, di dalam data penjualan. Kita ke atas. Nah di sini ini public static void input penjualan, di dalam itu ada data array memakai data tipe data double penjualan scanner input. Saya mau ngelooping for int i sama dengan kosong, i lebih kecil penjualan length itu buat nampung data array kayak ngebaca array itu. I plus tuh i increment. Sistem outprint masukkan total penjualan salesman, ini sama i plus 1 tuh buat ngebaca kita mau masukin berapa si salesman tersebut. Jadi bakal ngeberhentiin yang sudah tulisin di sini. Ini RP. Penjualan ini buat array input next double, karena next double tuh karena tipe datanya itu adalah double ini. Oke. Kita ke sini, public static void hitung dan tampil komisi. Ini data array, tipe datanya itu ada double penjualan. Sistem outprint rincian komisi salesman. For ini ngelooping lagi int i sama dengan kosong, i lebih kecil penjualan length, itu buat ngebaca si array tersebut. Nampung i plus increment, tipe data double, total jual sama dengan penjualan. Ini variabel baru, variabel baru, pendapatan baru, double komisi. If jika total jual lebih kecil sama dengan 500, jadi itu tuh bakal tetap 10%. Else jika penjualnya lebih dari 500, itu akan ada 15%. Ini sistem output buat keseluruhan, itu buat kayak yang tadi saya jelaskan, ngebaca, menambah int total penjualan komisi. Oke, jadi saya akan coba outputnya. Salesman-nya saya masukkan 2. Yang pertama saya masukkan 500, 2, 3, 4, 5. Yang kedua saya masukkan 600.000. Nah, kenapa ini 50.000? Karena ini tetap 500, karena itu 600.000 lebih dari 500 penjualan, jadi ini dapat keuntungannya ke situ 60.000. Mungkin sekian penjelasan codingan dari saya. Maaf apabila ada kesalahan dan kurang jelas dan salah penempatan juga. Mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.